kalau misalkan kita ngelihat secara keseluruhan tuh aku tahu oh ternyata segala hal yang aku lakukan tuh dampaknya tuh ini gitu, artinya ini. Jadi kayak aku mencoba menyelaraskan secara dewasa tuh kayak oh ya mungkin segala hal buruk yang dulu terjadi tuh ya efeknya untuk ini supaya gitu. Halo. Salah seorang penyanyi asal Indonesia. Ini adalah Nuka. Halo Nuka. Selamat pagi. Silakan duduk. Nah, ini dia yang tadi kita obrolin di awal. Iya, tinggi banget. Sebahunya fit gua sehidungnya. Masa pertumbuhan kayak dia. Silakan duduk Nuka. Terima kasih banyak. Kita udah nggak tumbuh lagi. Cowok-cowok bumi ya, warna coklat, sepatu Black coklat. Mamba, bukan ya? Ini emang suka warna-warna kalem gitu apa gimana sih Nuka? Earth tone. Seperti jadi di lemariku tuh warnanya kalau nggak hitam putih coklat sebenarnya. Ijo kan cowok bumi ada ijo. Ijo ada jadi tuh aku kadang kalau misalkan pilih baju tuh yang kalau misalkan warna-warni dia yang lebih gelap. Jadi kayak hijaunya gitu hijau army gitu terus bulunya tuh blue navy gitu yang benar-benar gelap gitu. Suka yang nyerempet ke warna-warna alam. Ada apa? Apakah ini tandanya kamu sedang pecinta alam? Suasananya galau terus emang kah? iya? Atau emang sukanya cocoknya warnanya kayak gitu-gitu aja? Mungkin ini kebiasaan dari kecil sih. Karena waktu kecil tuh kan aku memang di-influence musik banget sama orang tua. Dan pakaian panggungku tuh selalu hitam, serba hitam semua. Jadi, apa misterius gitu? Enggak? entah mungkin kayak jadi pakaianku dulu baju hitam, celana jeans hitam, robek, terus bahkan sepatuku tuh boots yang tinggi hitam. Gotik Jadi gitu mungkin style. jadi mungkin semakin dewasa tuh aku kayak semakin ngerasa ya mungkin hitam warna favoritku. Lu gitu. nggak mau lebih berwarna kayak gue nih merah? Aku waktu itu pernah pakai warna kuning dan jelek. Termasuk Okezoners, kalau misalkan Okezoners cari di YouTube ada grup band namanya The Troy. Ya. Di sana itu dia. Nuka bermain sebagai bassis. Wow, pakai Dan baju pakai kuning bajunya nggak? hitam juga. Oh, karena anak band. Biasanya anak band emang kaosnya hitam mulu gue kalau lihat anak band. Bahkan ya dulu ya dapat kabar bahwa dari SD, SMP, SMA di sekolah Nuka sering di setrap karena bukan pakai baju seragam putih, pakai seragam hitam dia. Seriusan? Bercanda dong. Seriusan? Kalau kayak gitu mah tetap harus aturan. Gue udah percaya aja. Gitu. Anyway Nuka hari ini katanya datang dengan karya baru. Oh, tentunya. Benar sekali, aku baru banget merilis album perdana. Apa tuh nama albumnya? Namanya adalah You Know Ya. You Know Ya. Ya, Bacanya You Know Ya. You Know Ya tapi bukan you know ya, bukan kamu tahu ya, bukan. You know tapi I? tulisan Yunani, bahasa Yunani. Bahasa Yunani kuno ya benar. Jadi itu sebenarnya kalau Nuka sendiri tahu kata-kata itu dari 2020. Taunya dari Wikipedia. Jadi ada dari video orang itu tuh dia dari orang Eropa terus dia tuh kadang buat video tentang kata-kata yang kalau di Indonesia tuh kayak bahasa Sanskerta gitu loh. Modelnya cuman dia mungkin bahasa yang luar. Bahasa Sanskertanya versi mereka lah ya. Iya gitu. benar. Jadi waktu itu kayak You Know Ya. ada kata you know ya, ada kata appreciate. Appreciate itu kayak kehangatan musim salju pada saat ada cahaya matahari gitu-gitu lah intinya. rasa-rasa Kayak yang filsuf gitu nggak sih? Benar, terus pas you know ya ini You know itu apa? dia tuh artinya kalau di bahasa Indonesia kan artinya adalah pemikiran yang indah atau pikiran yang baik. Gitu. Jadi itu selaras dengan cerita lagu yang mau aku sampaikan. Dari sekian banyak nama yang muncul, kenapa dari sekian banyak bahasa yang muncul dari yang video yang Nuka lihat, kenapa nama You Know Ya yang diambil? nyantai. Emang karena artinya dulu yang diambil atau karena namanya unik akhirnya diambil? Penyebutannya asik aja gitu. Dua-duanya. Oh, Jadi dua-duanya. pada saat itu menurut Nuka penyebutannya agak tricky tapi simple ternyata. Jadi kayak EU tuh kan agak bingung you, sih tadi kita ya. bacanya apa sih? EU tuh you terus Noya biasa tapi yang menarik adalah di dalam kata itu semua huruf vokal ada. Oh iya, benar. Itu tuh you. Nambah N doang ya. Ya terus yang huruf matinya cuma ada N gitu. Jadi itu mungkin kebetulan yang sangat-sangat menarik. Yes. Jadi akhirnya Dan aku maknanya juga gunakan bagus itu. sih tadi ya, pas disebutin maknanya itu dalam banget. Betul. Deep. Kenapa itu diambil menjadi album barunya Nuka? Ada maksud terselubung kah? Apakah selama ini Nuka, selama proses hidup gua, kayaknya gua sekarang udah saatnya untuk menjadi yang versi yang lebih baik gitu. Karena terlihat juga dari penampilan Nuka terlihat lebih dewasa ya. Ada Emang mau dewasa apa gimana nih? Ada kumisnya, Bertransformasi jadi rambutnya dewasa. juga
yang terbiasanya belah tengah sekarang belah Oh, hafal samping. betul ya. Dan kalau misalkan lihat dari albumnya, warnanya juga coklat loh, Kezoners. Iya, benar-benar. Jadi apa nih yang berubah, yang mau bertransformasi dari seorang Nuka lewat album You Know Ya ini? Sebenarnya memang kalau dinilai dari sisi pendewasaan itu adalah salah satu faktor yang mau aku perbarui dan perkenalkan juga, karena kan mungkin selama ini aku selalu orang tahu selalu clean segala macam, padahal juga bagian let's say bagian ngebrewok itu juga setiap 2 hari itu selalu tumbuh, tapi selalu aku bersihin aja gitu. Secepat itu? Secepat itu. Wah. Jadi selama ini dia selalu menjaga clean image ya. Tapi dari dulu aku juga pengen kayak rencana umur 24-25 tuh aku pengen emang pakai numbuhin ini aja gitu, karena emang pengen. Cuman untuk Gen Z, album ini Gen Z. Nuka berpikir apa yang kira-kira sesuatu yang sedikit baru untuk diperlihatkan supaya orang-orang tuh selain musik yang baru, tapi dari diri Nuka juga ada yang baru gitu. Mengungkap sisi lainnya lah ya. Mengungkap sisi lain, benar sekali. Tapi kan tadi sempat disebut bahwa You Know Ya itu pemikiran yang lebih baik, pemikiran yang lebih upgrade lah. Iya, benar-benar. Kenapa dimasukkan menjadi nama di album ini? Apakah di album ini Nuka mau menunjukkan bahwa Nuka ini adalah orang yang lebih baik dari sebelumnya? Kalau misalkan lebih baik sih tentu saja tidak. Cuman aku merasa Lebih dewasa kali ya? selama aku hidup itu meskipun dengan cangkang yang sangat-sangat orang mungkin lihat kayak flat atau biasa-biasa aja gitu. Cuman aku di otakku tuh sangat-sangat aktif. Jadi kayak pikirannya tuh banyak sekali dan hampir ricuh. Jadi kayak aku selalu mempertanyakan segala hal yang sederhananya apa yang aku lakukan, apakah ini salah atau benar, atau kayak segala hal yang terjadi di lingkunganku tuh selalu aku pikirkan dengan kritis gitu. Dan sekarang pada saat mencapai umur-umur ini tuh aku merasa kayak mungkin memang segala sesuatu itu ada kesimpulannya, dan aku mencoba untuk kalau misalkan kita ngelihat secara keseluruhan tuh aku tahu ternyata segala hal yang aku lakukan tuh dampaknya tuh ini gitu, artinya ini. Jadi kayak aku mencoba menyelaraskan secara dewasa tuh kayak ya mungkin segala hal buruk yang dulu terjadi tuh ya efeknya untuk ini supaya gitu. Jadi, lebih ke proses pendewasaan seorang Nuka melalui musik gitu musik, ya. benar sekali. Luar biasa. Kalau musisi tuh gitu ya, ekspresinya lewat karya. Benar, dimasukin jadi lagu. Jadi lagu. Kalau kita jadi apa? Jadi pusing. Tapi Nuk, ini kan lagu ini judulnya You Know Ya, menjadi Nuka yang lebih baik. Bahkan juga tadi Nuka bilangnya di sisi Nuka yang terlihat sama orang ini yang kalem, sebenarnya dalamnya banyak otak-otak. Di dalam otak banyak pikiran-pikiran. Banyak otak-otak. Jadi mau beli otak-otak kan? Bang, 10.000 atau Bang? Banyak pemikiran-pemikiran yang kayak yang mungkin fase hidup. Iya. Mempertanyakan ini itu kenapa begini gitu kan. Apakah melelahkan Nuk menjadi Nuka yang dewasa? Karena kalau kita lihat dari albumnya, udah siap belum jadi dewasa? lagu pertama itu malah flashback pengen jadi anak kecil lagi. Iya. Sebenarnya pada saat kalau di momen dimana aku merasa berubah atau merasa lebih dewasa tuh mungkin lebih ke keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar ya. Jadi maksudnya kayak, dan juga cara kita menanggapinya, karena dulu pasti kalau kita masih kecil segala hal pasti selalu pengen kita kayak ya udah lawan aja semuanya, hadapi segala macam. Cuman sekarang lebih berpikir kayak apakah ini perlu kita ladeni istilahnya. Buru-buru langsung memberikan tanggapan. Sekiranya gitu ya. kalau emang banyak ada solusinya, kenapa kita harus kejar terus gitu loh. Kalau dulu kan ngikutin intuisi aja. Ya, tabrak gitu. Pas kerja kalau seru tuh ikutlah gitu. Tapi kalau sekarang mikirin kayak plus minusnya apa gitu-gitu. Lebih wise gitu ya. Lebih wise ya, benar. Nah, terus momen apa nih yang bikin lo akhirnya memilih ya udah gue mau nunjukin diri gue yang seutuhnya, yang sejujurnya gitu. Yang dulu sempet lo tutupin dengan image clean. Sebenarnya sih mungkin sekarang karena ini adalah album ya, dan juga banyak sebenarnya cerita-cerita yang sebelumnya belum pernah Nuka keluarkan. Karena kan Nuka juga sedikit tertutup orangnya. Jadi lewat lagu tuh istilahnya Nuka bisa bercerita dengan luas, dengan lebih bebas, dan orang bisa mendengarkan tanpa ada batasan, dan kita juga nggak bisa dicela gitu. Jadi gitu ya? Jadi pada saat Nuka nulis ini juga benar-benar ditumpahin semuanya, dan juga secara jujur. Terus waktu ada discuss sama label juga, mereka kayak oke, aman. Maksudnya kan Nuka nggak mau terlalu bebas juga kan, ada pagernya gitu. Jadi pas
Dan alhamdulillah sejauh ini pas teman-teman dengar Sobat Nuka, terus juga orang-orang yang suka musik dengar tuh mereka sangat-sangat tertarik dengan berbagai lagu, pasti beda-beda lagunya, tapi itu yang membuat Nuka senang akhirnya gitu. Kira ada momen-momen asmara gitu, putus cinta gitu. Sehingga membuat lo berubah. Kan biasanya kalau orang putus ya bertransformasi. Bener. Ada yang bilang move on tapi juga move up, berubah menjadi orang yang lebih baik. Apakah ada efek-efek dari situ? Iya. Sejauh ini aku berubah karena keinginan diri sendiri gitu. Luar Jadi biasa. kadang Bukan kalau kita karena berubah dipicu. karena orang lain itu kadang alasannya kurang gitu kuat ya. betul, Benar. betul. Album Yunoya ini adalah album perdana yang dibuat sama Nuka. Yes, benar Di sekali. dalamnya siapa aja Nuk yang ikut membantu? Tapi kan pasti kalau lagi nggak tahu ya, mungkin kalau di musisi lain mungkin musiknya ada yang bantu, Ya. liriknya ada yang bantu. Ya. Kalau di sini siapa aja yang membantu Nuk? Jadi di sini itu ada kurang lebih 4 produser. Jadi untuk Kembali Kecil itu Nuka dibantu sama Mas Ibnu Dian, beliau personal band namanya Mater Hello. Terus ada sama Mas Lava Pratomo. Terus ada sama Kak Bianca Dimas. Terus sama terakhir itu ada, ada 2 lagi, ada Opung Irwan. Terus sama Mas Krisna Trias. Jadi memang beberapa produser yang ada 5 totalnya, cuman itu setelah dipelajari mereka tuh bisa membuat suatu suasana yang hampir sama. Jadi meskipun lagunya beda, musiknya agak beda, cuman kayak moodnya, taste-nya tuh masih sama, benar. Gitu. Gimana caranya biar bisa selaras nih? Kan ada 5 orang berbeda, sementara mereka semua membantu Nuka berdasarkan taste-nya Nuka. Pasti kan untuk biar bisa 6 orang berarti sama Nuka. 6 orang ini bisa menghasilkan menyatukan selera kepala yang ya sama, sebanyak gitu itu ya. kan. Kayak kita masak, gua masak nasi goreng, Fitri masak nasi goreng, rasanya beda. Tapi ini 6 orang bisa memasak nasi goreng yang sama menghasilkan sesuai karya. dengan Nuka. Sesusah apa Nuk bekerja sama dengan 5 orang? Mungkin karena beberapa di antaranya sudah pernah bekerja sama sebelumnya, jadi mungkin udah ada ya? kita lebih gampang untuk menyatukan pikirannya. Cuman seperti Mas Ibnu Dian sama Mas Krisna di lagu Sang Ratu dan Kembali Kecil itu adalah project pertama kali. Jadi waktu pertama kali bertemu juga masih ngobrol kira-kira gimana caranya mereka ini bekerja supaya Nuka juga tahu cara jam in-nya tuh harusnya gimana gitu. Dan sejauh ini untuk Mas Ibnu Dian Kembali Kecil tuh cukup unik. Jadi dia tuh taruh gambar visual 2 pemandangan yang Nuka suka untuk membantu muter otak. Ini waktu lagi bikin lagi produksi lagunya atau yang di official liriknya? Ini jadi untuk lagunya, jadi from scratch gitu. Jadi kayak dia minta kamu dia ngasih PR, kirim gambar yang sekiranya buat kamu seneng gitu. Seneng dan suasana yang mau kamu kasih suasana. gitu. Dan gambar yang Nuka pikirkan apa? Waktu itu kartun sebenarnya. Kartun cuman karena apa deh? SpongeBob? Ada Po-nya Kung Fu Panda. Lucu banget. Jadi memang itu yang membuat Nuka kembali ke masa kecil. Iya, soalnya itu ada. Ini inner child bukan nih, Iya benar-benar. Jadi memang bahkan sampai detik ini aku masih sangat suka nonton film terutama animasi. Jadi itu animasi apa tuh kayak tadi Kung Fu Panda. Iya, Kung Fu Panda, terus juga kayak kartun yang Minion suka juga. Terus Happy Tree Friend? Terlalu berbahaya ya. Itu suka sih, cuman pada saat itu aku BTW direkomendasi teman kan. Terus lagunya kan lucu tuh. Terus pas dilihat, wah seru sekali. Lagunya lucu tapi filmnya tidak ya. Jangan ya teman-teman. Tidak. Oke. Nah, ini buat Oke Zoners yang penasaran Kembali Kecil, kan tadi udah sempet di spill sama Nuka bahwa waktu lagi ngebikin, Nuka tuh disuruh ngebayangin 2 gambar. Gambar pertama adalah tokoh kartun, Yang kedua itu ada gambar orang senderan di pohon, tapi itu lebih kayak ke pemandangannya sih sebenarnya. Karena kayak aku waktu itu pengen ngasih perasaan kebebasan bermain di dalamnya. Jadi mungkin kayaknya ini ekspresi ininya Nuka banget ya. Ya. Sebenarnya apa yang mau disampaikan sih ke pendengar? Kok kayaknya Nuka ingin banget nih menuangkan versi gua, diri gua yang apa adanya, yang asli, perasaan gua kembali ke. Ini apa yang mau disampaikan buat pendengar nih? Secara garis besar. Kalau dari sisi Nuka mungkin terkadang kita pasti terlalu banyak memikirkan pendapat orang lain sehingga apa yang kita
apa yang kita anggap bisa membuat kita senang tuh kadang kita tahan-tahan. Betul. Supaya kayak misalkan aku mau melakukan A, cuman karena aku takut orang lain menganggap A itu buruk, jadi kita nggak jadi lakukan. Nah itu jadi kita kayak merasa tertahan terus nggak happy aja. Nah kembali kecil itu kenapa tadi ada salah satu kartun yang kau suka segala macam itu supaya ngasih ada rasa ya kalau misalkan itu yang kalian suka lakukanlah. Wah, jangan pikirkan orang lain dulu. Gitu. Nuka. Wah, merinding. Itu relate banget. Mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan dari netizen karena dengar kabar Nuka itu dulu sebenarnya lebih suka main bola daripada nyanyi. Terus tadi Nuka bilang pas di lagu ini jangan membuat kesenangan yang kita inginkan itu tidak berani kita ungkapkan. Iya. Apakah ini untuk mengkonfirmasi ya supaya tidak jadi ternyata ini masalahnya. Tapi kita pengen konfirmasi apakah ini ada hubungannya dengan Nuka yang dulu katanya bahkan nggak suka nyanyi. Benar. Suka main bola. Sempet nggak suka nyanyi. Sempet tidak suka, mungkin lebih nggak suka musik ya. Nah, jadi dulu tuh jadi aku pemain bola. Benar, dulu tuh pas SD aku cita-citanya jadi atlet sepak bola. Bahkan sempat sekolah sepak bola beberapa kali. SSB gokil, sudah memikirkan sejauh itu. Terus juga sempat ikut turnamen bola juga sampai ke provinsi waktu itu kan masih di Solo, jadi Jawa Tengah. Semarang meskipun kalah ya, cuman kayak karena ada kebanggaan menyerahkan hobi. Oh ternyata susah juga tapi menantang gitu. Cuman pada saat itu akhirnya waktu naik SMP itu karena waktu bola tuh dibarengin sama musik kan, terus mikir kayak bola kayaknya waktunya terlalu memakan sekali dan terlalu membuang banyak tenaga, jadi bolanya dikurangin, musiknya tetap jalan. Jadi sekarang mungkin bolanya seperti hobi aja, musiknya yang jadi lebih pekerjaan. Loh, gitu. berarti awalnya emang nggak mau terjun ke dunia musik? Benar. Terus kenapa bisa akhirnya malah yang disukainnya ditinggal, bolanya jadi musik? Apa yang titik baliknya apa nih? Jadi mungkin bisa dibilang faktor kebiasaan. Oh, jadi awalnya nggak suka jadi suka. SD itu sering sekali ikut lomba nyanyi, terus hampir tiap weekend tuh pasti ada manggung, dan tiap manggung tuh kurang lebih 17 lagu. Gitu. Itu mah jadi, banyak. dan pada saat itu kan aku megang 17 lagu. 2 album. Oh itu waktu itu masih jadi basis di masih jadi Detroit. basis ya, dan pada saat itu posisinya adalah bassnya lebih tinggi daripada aku. Enggak, jadi kayak kalau di berdiri itu aku masih kecil banget kan. Jadi kalau orang lihat tuh kayak bantet banget lah gitu. Terus pada saat main benar-benar sampai aku pakai kapas kayak 3 di jari ini. Jadi memang sesering itu. Nah pada saat SMP akhirnya aku sadar, wah kayaknya menarik juga kalau dunia musik ini aku selami lebih jauh gitu. Jadi ada rasa penasaran. Benar sekali. Pada saat itu aku akhirnya memutuskan untuk oke lah aku coba di musik lah sampai sekarang. Gitu. Memang harus coba dulu. Harus dicoba dulu. Terus ada beberapa lagu lagi dalam Yunoya yang dibuka dengan Kembali Kecil. Spill lagu-lagu selanjutnya dong. Jadi Kembali Kecil pertama, kedua ada Sang Ratu. Ini Sang Ratu berbicara tentang apa? Buat siapa nih? Atau kekasih? Kalau secara universal, jadi Sang Ratu tuh tentang kayak merayakan orang yang kita sayang aja. Oh, gitu. diratukan. Karena Nuka. Tapi karena ratu kayak cewek nih. Harusnya, tapi maksudnya karena Nuka laki-laki, jadi point of view-nya adalah Sang Ratu. Oh, benar gitu. juga Jadi, sih. tapi ratu kita tuh beberapa aja. Oh iya, benar. Nah, ini yang perlu dikasih tahu. Ratunya bisa siapa aja. Dalam Langsung dibilang lagu bisa ini siapa aja. ditujukan untuk siapakah ratunya? Untuk orang yang kita sayang. Tapi saat ini ratuku adalah mamaku. Gitu. Langsung klarifikasi loh. Perlu kita tahu. Tapi waktu Nuka bilang saat ini ratuku adalah ibuku, nggak ada yang. Berarti selama ini kita apa? Nggak ada kan? Nggak ada dong. Nggak ada. Sudah jelas tidak ada. Sudah tidak ada. Ada apa ini? Habis ini langsung handphone. Yang pertama dibuka dengan Kembali Kecil, terus ada Sang Ratu. Sang Ratu, Lanjut ada apa lagi? Ketiga ada Pelan-Pelan. Pelan-pelan tuh kenapa? Nah, Pelan-Pelan ini adalah menceritakan tentang kehidupan yang sangat-sangat rushing di Jakarta. Dan aku menulis ini sebagai pengingat ke aku dan orang-orang bahwa setiap manusia itu udah ada takaran rezekinya masing-masing. Jadi sekeras apapun kita berusaha sampai lupa istirahat pun kok jadi uang kayak kita tidak akan berkurang sepeser pun, tidak akan bertambah sepeser pun. Ini gitu. kayak ngomong ke Loh. Buat semua yang menyaksikan. Buat semuanya ya. Untuk semuanya, dengerin ya. nih, makanya ini kayak lagu dia relate semua. Apa emang ada risetnya dulu nih? Ini orang-orang di kota besar nih begini nih persoalan ini. Pengalaman pribadi ya, Nuk ya? Kalau ini ya pengalaman pribadi. Oh. Karena kayak aku merasa sama
tinggal di Jakarta ini semua orang tuh benar-benar hampir 24/7 tuh mereka gila-gilaan banget. Nggak ada istirahatnya. Cuman itu bukan hal yang buruk ya, maksudnya kan kebutuhan orang berbeda-beda. Cuman aku pengen ngasih tahu kalau kalian mau menikmati hidup, bernafas sebentar atau istirahat sebentar atau berjalan itu nggak apa-apa banget. Gitu. Ini bener banget nih. Buat Anda semua yang ada di sini ya. Buat gue, buat kita semua ini cocok banget kayaknya. Gue perlu dengar. Pelan-pelan ada apa lagi, Nom? Pelan-pelan terus ada jalan keluar. Jalan keluar tuh ini solusi nih kayaknya. Melepas lelah atau mencari solusi dari masalah. Nah, jalan keluar ini sebenarnya adalah berbicara tentang akhir dari sebuah hubungan romansa sebenarnya gitu. Jadi kayak akhirnya ada juga yang romansa. Iya. Ini romansa yang sedih, cuman ada di tahap kayak kita sudah setuju sama solusinya. Jadi kayak mungkin pasti kan banyak hubungan yang let's say kalau saat ini toxic ya. Toxic terus atau hubungan yang buruk atau mereka cuma bertahan dengan landasan kalau nggak sama dia sakit tapi kalau nggak sama dia lebih sakit tapi sama dia sama-sama sakit gitu. Wah, toksik. Yaitu solusinya adalah ya udah tada gitu. Lepaskan. Di lagu Jalan Keluar. Kayaknya semua permasalahan hidup ada di lagunya ya. Iya bener. Jadi kayak ya udah kalau lagi buntu lu dengerin aja lagu Yanuka pasti. Jadi obat keresahan hati Iya benar, obat galau sih. Kalau pulang kerja kayak di kereta gue kan, pasti gue nyari lagu tuh yang relate sama hidup gue. Kalau dari kereta nangis ya. Iya menghadapi hidup lagi. Emang kelilipan kan di dalam kereta. Enggak kalau pas pagi berangkat tuh bisa kembali kecil biar moodnya naik. Nah pas pulang kerja nangis lah jalan. Iya benar. Setelah jalan keluar ada apa lagi, Nok? Jalan keluar ada Satu Hari Bersamamu. Berarti bahagia nih bersama dengan pasangan. Tidak. Tidak. Judulnya berbanding dengan ininya ya. Yang ini cukup 180 derajat. Jadi Satu Hari Bersamamu itu ceritanya adalah tentang rasa dimana saat kita dikasih satu hari sama Tuhan oleh orang yang kita rindukan dan kita bisa melakukan apapun atau mengatakan apapun. Sedih. Nah itu semuanya ada di lagu itu. Sedih nih. Ini Jadi sedih kayak banget sebenarnya lagu nih. ini adalah sisi tergelap dari album ini. Gelap gitu. banget sumpah. Salah satu yang galau adalah lagu Satu Hari Bersamamu. Satu Hari Bersamamu, ya benar. Ya mungkin ini juga lagu yang pas untuk para Yang sudah fans kehilangan. MU 4 bulan yang lalu. Satu hari bersama MU karena kalah terus. Itu Tapi MU ini baru menang 2-1. Nah ini kan maksudnya 4 bulan yang lalu. 4 bulan ya, 4 bulan yang lalu. Ini jadi kemana? Apalagi masuk ke dalam turun, gua. ya. Sekarang kita udah bangun dari bahkan bawah teman sih. kita sudah menggunakan baju merah karena glory Man United. Maka kayak MU. Kita lanjut setelah Satu Hari Bersamamu. Siap. Terus ada masa ini, nanti, dan masa indah lainnya. Ini judulnya agak panjang. Masa ini, Nanti. masa nanti, dan Dan masa refleksi indah gitu. lainnya. Ya. Nah ini sebenarnya ini pure romansa, benar-benar Oh, ini positif romansa. banget. Ini yang lagu berbunga-bunganya. Ya, ini berbunga-bunga. Dan lagu ini itu adalah lagu dimana saat mungkin kalian yang sedang menunggu sekian lama, kok aku nggak dapat jodoh, nggak dapat pasangan, aku tidak, kan? aku Tuh sendirian kan? terus. Kenapa gitu. lagu Tapi dia? akhirnya setelah mengalami sabar yang panjang itu, Tuhan kasih nih orangnya. Terus Akhirnya diketemukan. ya terus makanya di refnya itu adalah kau adalah semua jawaban dari doa yang ku panjatkan. Jadi semua doa yang kupanjatkan jawabannya adalah dia gitu. Gila ya. Lagu ini. Kok relate semua ke gue. Iya. Langsung tiba-tiba Album habis ini diakhiri Nuka. dengan lagu yang sedih, lagu yang bahagia. Album ini bahagia. Bahagia. Ya. Ini akhirnya. Bukan, ada 2 lagi. Mengenal lebih jauh sama terakhir itu Sampai Kita Tua. Mengenal lebih jauh itu dia PDKT, mengetahui PDKT. bahwa ternyata pasangannya itu kurang oke atau oke. Bukan juga. Ya, mengenal lebih Serius jauh semua. ini sebenarnya kurang lebih sama kayak Pelan-Pelan, tapi ini lebih ke refleksi diri sendiri gitu. Jadi kayak Oh, berarti ini sebenarnya mengenal diri sendiri. mengenal diri sendiri. Kok keren banget Mengenal lebih jauh ya? tuh kayak kita ngobrol ke depan cermin, kayak kita ngobrol sama diri kita sendiri. Kayak reflektif Ya, gitu. Jadi kayak orang-orang yang terbiasa selalu mengiyakan, mengikuti kata-kata orang lain, tapi dia tuh nggak kenal siapa dia sendiri sebenarnya gitu. Menjalankan kehidupan bukan berdasarkan apa yang ingin dijalankan, tapi disetir orang dalam tanda kutip. Betul. Benar sekali itu dia. Lagunya relate semua sumpah. Terakhir Sampai Kita Tua itu adalah lagu
Sebenarnya kalau aku rasa itu bisa jadi lagu anthem buat pernikahan. Happy ending. Karena itu ya happy ending dimana setelah Akhirnya. kita ketemu jodoh yang kita tunggu-tunggu, terus kayak oke aku mau hidup sama kamu sampai kita tua. Setelah Udah. tadi dari lagu pertama pergolakan semua tuh ya ya. kan, kesedihan, happy ending. Udah ada tapi. Alhamdulillah belum. AL. Ayo nih, BTW ada komen dari TikTok. Dari Anti, Nuka jaga kesehatan kulit muka gimana sih kok glowing natural, perawatannya apa? Dari Damamita, Nuka tahun baru mau liburan kemana? Oke, untuk perawatan. Apa ya? Paling pakai cuci muka, biasa Standar lah ya. standar cuci muka, terus sunscreen, sama moisturizer udah. Emang gak jerawatan ya mukanya? Terbiasa jarang sih. Cuman kalau ada kadang satu tuh aku biarin. Soalnya katanya kalau disuntuk-suntuk kan lebih Iya, parah lebih kan. banyak. Terus sih sama ya banyak minum air putih itu. Air itu putih. penting, air putih. Penting. Liburan akhir tahun kemana Nuka? Sepertinya di Jakarta aja. Di Jakarta? Iya. Nggak mau kembali ke Jakarta tuh. Solo? Surakarta? Plannya kayaknya yang di Solo yang ke Jakarta. Wah, Gitu, jadi kita balik dulu. keluarga Rame ke nih Jakarta. tahun barunya ya, Jakarta. Yes. Oke, Zonart ada di Jakarta. Cek-cek aja IG-nya. Baiklah Nuka, thank you sudah main ke Morning Zone. Terima kasih Udah kembali. Thank you di banyak kosan ya. kita. Lagunya Sukses buat Yunoy ya. Terima kasih. Thank you, lagunya thank you tuh so much. banyak yang merefleksikan Bener. kehidupan. Kayaknya gue cocok banget sama lagu dia. Nih kita ada pesan-pesan sponsor nih. Oh, Boleh gak nyanyiin ref lagu barunya? oke. Yang kembali kecil kak ya. Kembali kecil. Hidup tanpa masalah, tak ada khawatirnya, cukup bermain saja. Yang penting ku tertawa, meski semakin besar, semakin aku sadar, tak ada salahnya kembali menjadi kecil sebentar. Jadi dia Yes. Thank you Nuka, sudah mampir. kasih Sukses kembali. terus untuk Yunoya, Amin. sukses terus buat karirnya Nuka dan juga Sukses kehidupan albumnya dan ya. juga percintaan juga ya. Amin. Amin. Oke saudara, ngobrol sama Nuka mengakhiri Morning Zone kita hari ini. Tommy pamit. Fitri pamit. Nuka pamit. Ketemu lagi di Morning Zone setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 10 pagi. 10 pagi. Bye-bye, selamat pagi, semangat. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.